Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba menampilkan hasil diskusi kami mengenai kasus bisnis binary option influencer Doni Salmanan dan Indra Kents. Baiklah, sebelumnya saya akan mencoba membacakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043. Sudah itu Marlina Indriani dengan NIM 1916040049. Sudah itu Gwiraira Riksi dengan NIM 1916040054 dan Said Al-Kurdi dengan NIM 1916040068. Baiklah, sebelum memasuki ke dalam kasus Doni Salmanan dan Indra Kents, baiklah terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu definisi dari binary option. Binary option merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu bisa naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Binary option ini lebih mirip seperti judi ketimbang sebagai instrumen investasi. Cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Penggunanya hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Adapun jumlah deposit dan masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sekitar 10 US dollar. Dalam transaksinya, pengguna akan melakukan indeks aset mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memiliki indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan tergantung dengan asetnya. Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuangan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 60% sampai 90%. Kemudian pengguna memilih durasi transaksi yang beragam, mulai dari persekian detik, menit, jam maupun hari. Pengguna diharuskan menebak dalam durasi yang tadi sudah dipilih. Apakah pada saat durasi berakhir harga indeks berada di atas atau di bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung. Namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan pengguna akan rugi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Rizky Pratama Putra. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu Binomo dan Quotex. Di mana Binomo adalah platform yang menyediakan layanan binary option bagi para investor. Nah, selanjutnya cara kerja binary option di Binomo adalah pengguna baru menebak harga dari sebuah aset yang akan muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, di mana para pengguna platform ini wajib untuk menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis. Nah, selanjutnya yaitu Quotex. Quotex adalah broker inovatif yang menawarkan perdagangan aset biner dan digital. Perusahaan ini menawarkan beragam aset perdagangan dan berbagai metode perbankan. Quotex dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Awesomo. Awesomo Ltd yang berkantor pusat di Desalles di Afrika Timur. Nah, selanjutnya yaitu Awesomo Limited sendiri adalah anggota IFMRC, di mana sebuah layanan penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang independen. Awesomo Limited bukanlah regulator resmi, tetapi tidak dalam bentuk aplikasi yang harus dituduh. Quotex sepenuhnya beroperasi dalam bentuk website yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, selanjutnya yaitu poin C, di mana di poin C terdapat bisnis Indra Kents. Nah, Indra Kusuma atau Indra Kents menjadi tersangka kasus Binomo. Indra Kents si Crazy Rice Medan itu
kini ditahan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipiksus Polreskrim Polri. Di mana sosok Indra Kents dikenal sebagai orang kaya raya yang bisa beli apa saja. Sumber acuan Indra Kents juga cukup banyak karena keahliannya dalam membaca peluang memutarkan uang untuk bisnis. Selain itu, deretan bisnis Indra Kents ini membuka kursus trading online yang mana kursus trading.com. Dia juga punya perusahaan agensi kreatif bernama PT Disotif Citra Digital dan menjabat direktur utama. Disotif Agensi adalah kreatif agensi yang didirikan Indra Kents. Disotif Agensi menawarkan berbagai jasa seperti videografi, fotografi, web design, hingga production house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gwi Diksi NIM 1916040054 ingin menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu kini Indra Kents dituduh sebagai afiliator Binomo atas perbuatannya. Indra Kents akan dijerat pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1, 28 ayat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP. Influencer Doni Salmanan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi binar alias binary option. Ia diduga berafiliasi menjadi penyedia opsi binar yang mirip dengan Binomo, yakni Quotex. Doni Salmanan memang menjadi trader aplikasi opsi binar tersebut. Bahkan namanya pernah diangkat sebagai Trader of the Week melalui kanal media sosial Quotex dengan penghasilan mencapai 40.728 US dollar atau setara dengan 586 juta rupiah. Doni Salmanan adalah dikenal sebagai seorang YouTuber dan pengusaha kelahiran Bandung, Jawa Barat, Oktober 1998. Pria 23 tahun tersebut mengaku hanya tamatan sekolah SD. Kendati demikian, Doni membuktikan dapat menjadi seorang pengusaha yang omset miliaran rupiah. Bermodalkan ratusan ribu rupiah pada tahun 2018, Doni mencoba peruntungan sebagai trader saham. Sekarang Doni dikabarkan memiliki penghasilan miliaran rupiah per bulan. Selanjutnya, keterkaitan kasus Indra Kents dan Doni Salmanan terhadap etika bisnis, yaitu Indra Kents si pengaruh yang kini mendekam di rutan Barreskrim Polri karena jadi tersangka dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo. Publik menganggap Indra Kents sebagai afiliator aplikasi opsi binar sehingga banyak masyarakat yang tertarik melemparkan nasibnya ke aplikasi tersebut. Berharap mereka mendapatkan untung sebagai trader atau orang yang memperdagangkan instrumen investasi seperti saham atau forex dalam waktu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Al-Qudri NIM 1916040058 akan melanjutkan presentasi dari Gwi Raira Diksi. Poin 1. Pada kasus Indra, total kerugian 14 korban yang telah bersaksi kepada polisi mencapai 25.620.605.124 rupiah. Sementara penelusuran penyidik terhadap perkara Doni meraup untung 80% dari kekalahan para trader. Yang kedua, polisi menilai Doni menyampaikan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya kemenangan jika turut bermain di aplikasi itu. Poin ketiga, Doni Salmanan, pemuda asal Bandung yang juga seorang influencer atau berpengaruh, dilaporkan ke polisi atas dugaan judi daring dan penyebaran hoaks via media elektronik dan penipuan perbuatan curang atau pencucian uang via aplikasi Quotex. Selanjutnya, Quotex merupakan aplikasi untuk trading aset digital yang baru diluncurkan pada 2019.
Kotek menyediakan lebih dari 400 sarana gratis untuk setiap klien agar nasabah dapat melakukan trading dengan menghasilkan uang. Pilihan seperti quote mata uang, saham, mata uang mayor, logam, minyak atau gas, serta mata uang kripto. Selanjutnya, dari dua kasus di atas, maka keterkaitannya dengan etika bisnis, yaitu masyarakat harus cerdas dalam melakukan bisnis di era modern kali ini. Hal ini dikarenakan pada zaman teknologi canggih sekarang, bisnis yang dilakukan tidak bertanggung jawab yang ingin menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian, dari kasus di atas juga telah melanggar etika dalam berbisnis, yaitu bisnis itu harus saling menguntungkan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis tersebut. Sedangkan dari kasus di atas, bisnis yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu Doni Salmanan. Kemudian dari kasus tersebut bisa diambil pelajaran, yaitu dengan terpukau atau terbuai ajakan para tokoh publik, pengaruh atau youtuber yang menawarkan investasi yang seolah-olah mendapatkan uang secara cepat atau mudah. Alasannya karena itu bagian dari modus. Dengan memamerkan kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, melancong ke luar negeri, hidup bak menjadi sultan, semua itu hanya sebagai tipu daya memancing masyarakat untuk mengikuti jejak mereka yang pada ujungnya publik menjadi korban. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.